Sampai juga. Oke, gue udah sampai di Taraka Garage punya Om Daru namanya. Mari kita temuin dia. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Om. Naik apa? Sepeda. Oskul BMX bukan? Sepeda baru, Oskul BMX. Wih, keren pasti. Oke. Gimana yuk? Nih, sebelumnya kita kenalin dulu sama Sobat Hobi. Oh ya? Pasti ada yang belum kenal mungkin. Banyak Mas yang belum Banyak kenal. ya? Banyak. Coba kenalin dulu. Waduh, jadi bingung. Nah, ini Om Daru pemilik dari Taraka Garage yang spesialisasi untuk mengoleksi Oskul BMX. Halo. Salam kenal. Salam Dari kenal. saya Daru. Mau tanya-tanya Om. Ya oke, boleh. Jangan susah. Om sejak lama sih? Sejak kapan Om untuk mulai suka BMX dan pasti akan berkelanjutan untuk menjadi mengoleksi BMX sampai sekarang? Iya, sebenarnya saya suka BMX itu pada saat saya kecil dari SD ya. Karena zaman kita saya SD itu dari tahun 86, itu kan mainan kita cuma sepeda tuh. Dan sepeda mini saya nggak suka. Pada saat itu teman-teman naik BMX, ya udah saya suka tuh BMX. Sejak start dari situ saya suka BMX. Kebetulan SMP kelas 1 tahun 87, saya sahabatan sama ponakannya Pak Habibie. Oke. Dan di rumahnya itu setiap saya pulang sekolah, saya ke rumahnya, dia langganan majalah BMX Action, terus majalah Freestyling, sama majalah BMX Plus. Ya udah, jadi saya pulang sekolah, itu yang saya baca. Jadi awalnya dari tahun 86-an 86. mengenal BMX dan suka dan keterusan sampai sekarang. Iya, bisa dibilang kayak gitulah. Kalau sejarah BMX sendiri, Om Daru bisa ceritain nggak ke Sobat Hobi historical revolusinya BMX itu bagaimana sih? Ya, oke, ini sedikit aja ya. Nanti kalau misalnya panjang sampai besok kita. Oke, jadi gini. Setahu saya nih, yang saya baca-baca ya, saya juga baca-baca. Jadi dari BMX itu startnya itu dari tahun 63. Jadi saat itu generasi pertama BMX itu adalah cikal bakalnya sepeda, dibilangnya sepeda rainbow itu loh, yang Stingray. Stingray, Yellow Rider. Ya, jadi memang dari Amerika. Zaman dulu orang-orang Amerika ngedesain sepeda yang rainbow itu dan dia ugal-ugalan naik sepeda itu sampai pada tahun 73 itu anak-anak Amerika yang main motocross. Nah itu pengen banget, gimana ya gue main sepeda tapi sepedanya nggak mau yang model itu. Akhirnya didesainlah generasi kedua BMX namanya motobike. Oh yang sepeda ada tankinya. Ada tanki-tankinya itu ya, ada shockbreaker lah, gerabak-gerabak gitulah pokoknya dia. Nah tapi ternyata dipakainya nggak nyaman. Sampai setahun kemudian keluarlah BMX generasi ketiga. Namanya Diamond Frame, yang ngeluarin adalah Mongoose. Dengan tipenya Motomeg. Nah, jadi Diamond Frame sebenarnya kalau kita ngeliat mirip ontel. Ontel itu kan Diamond Frame dua segitiga depan, segitiga belakang. Iya. Itu disebut Diamond Frame. Oh, oke. Nah, jadi kayak diamond ya? Iya, kayak diamond. Sebenarnya di ontel kan udah diamond, Mas. Iya, benar. Nah, cuma di BMX aja lah, dibilangin supaya keren kali ya. Ah. Jadi Diamond Frame. Nah, tapi nggak terkenal. So? Dari tahun 74, nggak terkenal tuh, Mas. Udah mandek aja, ya maksudnya cuma di Amerika aja kali ya. Nano udah. Sampai tahun 82 si Steven Spielberg bikin film namanya E.T. Extraterrestrial, yang ada alien, tokohnya namanya Elliot, dan dia menggait pabrikan sepeda Kuwahara. BMX Kuwahara itu. Dan dia akhirnya keluarlah BMX Kuwahara E.T. di film itu. Special edition ya? Special edition. Yang main adalah rider-rider BMX, salah satunya Bob Haro. Setelah film E.T. mendunia, dan memang booming, udah semua orang sepeda ya BMX. Itu startnya. Akhirnya semua dunia BMX sepedanya. Anak kecil pokoknya BMX. Tahun 82 akhir, si rider cross itu, namanya Bob Haro, dia ternyata nggak puas kalau BMX hanya buat nge-track di tanah. Karena dia jago atraksi.
Dia jago freestyle. Sampai akhirnya dia ngedesain sepeda, namanya sepeda khusus buat ngetrik, sepeda freestyle. Yang sampai sekarang banyak Iya. dipakai itu ya. Itu dia keluarin Haro Freestyler. Nah, itu generasi ketiga. Dan jadi saat itu BMX ada dua, Mas. Jadi kalau di Indonesia pun akhirnya seperti itu. Di Indonesia itu BMX masuk mulai dari tahun 84. 84 di Indonesia. 84, 85 tuh udah mulai. Dan sudah ada pilihannya, freestyle atau cross. Jadi zaman BMX zaman dulu gini, lo anak mana? Gitu, lo anak race apa lo anak freestyle? Oh, gua anak freestyle gua. Oh, gitu. Gua anak Memang race. udah ada pembagiannya. Ada ya, bagiannya. Dan kalau race zaman dulu ya ugal-ugalan, lu balapan, gak suka, lu ribut lah segala macem, gitu lah. Kalau di freestyle enggak, lo antar klub gitu, kayak lu break dance lah, kayak lu break dance. Iya, jago ngetrik, iya. Oke. Dan dia zaman dulu sudah ke jurnas loh. Ada Lifebuoy, ada dulu namanya IO-nya Apollonia dan segala macam itu udah keliling-keliling Mas, Jakarta, Bandung segala macam. Itu sampai tahun 89. Nah, tahun 89 orang bosen tuh main BMX, dibilangnya BMX is dead tahun 89. Semua rider BMX dunia ya, gantung sepeda. Semuanya beralih main skateboard. Termasuk gua. Mungkin trennya Iya, begitu ya. gua juga main gitu skateboard, iya. Oke. 89 skateboard. BMX 89, iya BMX di 89 skateboard sampai akhirnya tahun 90-an mulai lagi BMX. Keluarlah generasi baru namanya BMX Mid School. Mid school. Ya, Mid School tuh pembaruan dari BMX Old School. BMX Old School ini unik. Jadi di stemnya tuh masih model pakai baut as itu loh, Mas. Jadi kalau misalnya kita habis tanding tuh, ada aja tuh koclak lah segala macam. Nah, di Mid School itu diperbarui. Stemnya itu udah nggak pakai drat, udah dijepit. Klek, dijepit. Berarti teknologinya udah Teknologi semakin lebih canggih bagus, ya remnya juga lebih bagus, dipikirin lah. Nah, habis generasi Mid School, keluarlah generasi New School yang sekarang. Sampai sekarang itu berarti yang beredar di pasaran sekarang adalah generasi New School ya. Kalau Old School sudah nggak ada di toko ya. Oke. Gitu deh. Ya. Gue pusing juga lihat jumlahnya banyak banget. Lo ingat nggak Mas jumlah koleksi sepeda lo berapa? Tahu deh. Yang ngitungin ya? Nggak ngitungin. Kisaran berapa? 35 kali ya? 35. 35. Pasti dari sekian banyak 35, lo ingat nggak yang paling berkesan lo memiliki sepeda BMX itu yang pas mana? Pasti ada deh, nggak mungkin nggak. Oke, jadi gini. Kalau saya generasi tahun 80-an. Zaman dulu sepeda mahal, Mas. Mahal banget. Nggak ngalamin. Mahal banget. Jadi gue juga ngerengek-ngerengek lah sama orang tua gitu. Zaman dulu sepeda BMX yang paling keren itu cuma dua, Relic sama GT. Ya, Relic brand England, tidak ada KW-nya. Kalau GT yang beredar di sini adalah keluaran Taiwan. Tapi udah keren banget. Harganya nggak murah. Sebagai informasi aja nih, tahun 86 harga BMX full bike itu harganya 30.000. 30.000 rupiah itu yang bisa dibilang tidak ada brand lah. Nggak ada brand. Yang ada brand GT itu harganya 125. 5.000 ya. Kalau Relic itu harganya 175 sampai 350.000. Di tahun segitu pasti Mahal, Mas. Mahal banget sih. Iya, mahal. Nah, jadi teman-teman saya yang ketemu sekarang di Old School ini buat saya cuma satu, nostalgia. Hanya nostalgia. Jadi begitu ketemu, wah gila lo masih main gini ya. Yang mereka cari pertama adalah dua merek itu. Lu punya Relic nggak? Memang. Ada GT nggak? Udah. Dulu naik kelas mintanya BMX, sunatan mintanya BMX. BMX sudah keren banget. Ih, paling keren. Keren banget. Dari sekian banyak ini biasanya untuk mengoleksi sekian banyak ini biasanya didapatnya dari mana sih Mas? Ada yang didapatnya di tukang rumah mungkin? Iya, betul. Ada ya? Benar? Iya. Jadi hampir semua BMX ini punya cerita buat saya. Ada yang dapat dari satpam ya, dari keamanan gitu. Dan kebetulan keamanannya dulu kerja sama orang bulenya balik ke Amerika. Kenang-kenangannya sepeda itu, saya kejar, ada dapat dari tukang cireng, ada yang dapat dari tukang gorengan, tukang jahit ya. Berarti fisiknya nggak karuan ya saat itu, pasti ya? Iya, nggak karuan. Cuman semuanya berkarakter dan berbrand. Jadi saya udah melek duluan lah. Om, kalau koleksinya udah banyak begini kan, ada sih beberapa teman tuh memang full untuk mengoleksi, tapi ada beberapa teman yang kalau ada yang mau juga
dilepas juga sih. Oh ya, Namanya pastilah. sama kayak program gua kan kolektor. Kolektor, oke. Koleksi boleh-boleh aja, tapi Iya. kalau laku didol juga boleh. Boleh Kalau buat lah. Taraka, buat Om Datu sendiri, Boleh lah. gimana biasanya menyingkapi Kalau koleksi ini? kalau nggak ada yang didol, udah 50 lebih, Mas. Oh ya? Biasanya yang dipertahankan itu yang gimana tuh? Wah, jangan gua jual dulu deh Jadi nih. biasanya yang saya jual yang pasti yang double. Double. Yang double. Jadi relik, tipe relik banyak, ya udah saya double, saya koleksi cuma beberapa. GT banyak, koleksi cuma beberapa. Terus yang pasti pertama yang double, terus kedua ya kalau misalnya ada orang, wah gue dulu kecil punya ini nih, gue nyari-nyari nggak ada segala macam, terus dia pengen banget. Sebenarnya saya koleksi gitu, tapi ya kalau misalnya ya udah terus ngerayu, terus mungkin Harganya kesepakatan cocok ya udah lepas aja. Kita di OS BMX ini kita yang pasti nambah teman baru, teman baru, saudara baru, dan bisa dapat klien baru. Yang di luar BMX. Iya, dan itu terbukti karena saya di Oskul BMX ketemu temen tuh seumuran ya, seumuran. Akhirnya yang diomongin udah bukan BMX, BMX sebagai OS BMX sebagai yang kita Media, medianya. sebagai penyambung. Selebihnya kita sudah bicara, oke lu bisa apa? Kebetulan saya web designer. Oh, web ya? Ya, Web designer perusahaannya butuh web design, terus butuh graphic design segala macam. Udah akhirnya nyambung. nyambung. Iya. Oke, asik juga jadi. Biasanya Om publikasinya tuh lewat apa sih? Saya sih hanya lewat si Sosial IG media? itu, Sosial lewat media, IG. Instagram Taraka Garage Iya, itu ya? Garage. Makanya saya permudah. Jadi www.tarakagarage.com. Itu nyambungnya ke IG Taraka Garage juga. Hanya lewat itu sih, Mas. Selain jual unit, kayak Mas juga suka-suka bikin desain, bikin aksesorisnya ya? Oh iya, benar. Kayak pet set, number plate, pet set gitu-gitu sama ya? stiker. Jadi waktu dulu begitu saya main OS BMX itu yang bikin ganteng adalah dekalnya harus ada pet set, ada plat nomor. Itu ciri khas dari old school BMX. Vintage-nya di situ. Vintage-nya di situ. Dan kan susah Mas nyarinya, Mas. Susah banget. Harganya mahal kalau beli Kalaupun dari ada eBay. pasti harganya mahal. Akhirnya saya produksi. Saya bikin pertama buat sendiri dulu, terus beberapa teman ada yang tahu saya bikin, japri, minta tolong bikin. Teman-teman suka, Kalau akhirnya suka ya udah. Dan terus. sekarang sudah tahun keempat, alhamdulillah produknya pet set dan dekal OS BMX ini dari Taraka sudah Sabang sampai Merauke, bahkan ada di luar negeri. luar mungkin. negerinya Jepang, Malaysia, Singapura. Oh gitu ya. Iya. Jadi teman-teman kalau mau lihat katalog segala macam koleksinya ada di mana Om? www.tarakagarage.com. Oke, Sobat Hobi kalau mau melengkapi aksesorisnya untuk koleksi old school BMX ada di Taraka Garage. Tarakagarage.com, ya. Seperti yang Om Daru bilang. Om, Ya. kalau BMX menurut lo apa? BMX. Iya, buat gua lebih old school BMX ya. Ya, old school BMX. Old school BMX tegas gue bilang nostalgia. Udah. Titik. BMX menurut lo adalah Oh, SBMX adalah nostalgia. Iya, udah. Karena nostalgia gua nambah teman, nambah saudara. Jadi begitu lo ketemu akhirnya gila lo masih gue juga dulu punya gini ngobrol seru dan segala macam. Bisa disimpulkan menurut Om Datu Taraka Garage old school BMX sama dengan Nostalgia. nostalgia. Iya, Titik. Betul. Oke. Iya, dan Emang bener juga. dan sampai gua passion sih di OS BMX, gua passion dan gua bikin media sendiri, media yang apa ya? Yang gua pengen banget membuat sejarah OS BMX, namanya iosbmx.com, Indonesian OS BMX Society. Keren. Itu di dalam itu ada gua jadi semua rider-rider yang legendaris, alhamdulillah mereka masih ingatannya masih bagus, masih sehat, masih semangat, gabung di WA Group situ, dan di WA Group itu ya tiap hari ramai Mas. Dan mereka sharing setiap kegiatan komunitas di situ. Akhirnya gue bantuin di websitenya iosbmx.com, di sosmednya juga, di Facebook dan di IG. Ya udah kita saling sharing di situ. Ramai banget Mas. Jadi semakin asik lagi ya. Bukan asik lagi gitu. Ketemu teman baru Iya. lagi. Dan Taraka Garage juga punya YouTube, namanya Taraka Garage. Taraka Garage, Ya, itu juga gua nge-review BMX segala macam karena beberapa orang pengen ngebangun BMX ini nih, misalnya kayak kemarin Golden Eagle. Kan bingung tuh, katalog nggak ada segala macam. Om, Gitu. Ya. penasaran pasti Sobat Hobi di rumah, penasaran yang pengen mulai segala macam. Range harganya berapa sih Om kalau old school BMX? Range ya. Oke.
OS BMX itu sebenarnya dari fullback 3 juta gitu ada kok Mas. Yang terakhir saya dengar ada temen beli dari eBay satu sepeda harganya sampai di 250. 20 juta. 20 juta. Ya starting dari 3 juta Mas ya. Kalau Sebenarnya sih enggak juga ya. enggak juga lah, lebih rendah dari itu juga ada lah, sejuta juga ada. Cuma tergantung kualitas dan Iya. tingkat kelangkaannya. Jadi ya kalau buat saya nih Mas, kalau buat saya kan nostalgia nih. Karena saya dulu bacaan di buku begitu, jadi secara nggak sadar saya hafal itu bentuknya. Nah kalau buat teman-teman yang baru semangat oskul BMX, saran saya ya nikmati dan bangun dengan passion. Oke. Jadi bukan karena teman ini harus mereknya ini, enggak ada keharusan mereknya apa enggak. Yang penting matchingin warnanya keren. Terus terus lokasi brand sendiri juga it's okay. Dekalnya lo tinggal custom, gue juga bisa bantuin. Oke. Lo bikin pad set custom, karena udah banyak bikin pad set custom sama gue banyak. Udah. Jadi signature tadi ya? Iya, keren loh. Iya. Dan gue lagi bikin satu sepeda, cuma belum jadi sepedanya, lagi bikin gitu juga. Biasanya kalau di BMX, oskul BMX itu untuk melihat kan bisa dibilang harus ada yang asli oskul banget ya gitu. Oh, itu oke. biasanya dari apa sih yang identik Mas? Kayak serial number mungkin. Oke, gini. Apanya tuh biasanya? Jadi kalau OS BMX itu yang pasti bentuk stemnya Mas. Stang ya? Ya stem itu dia masih jepit, pakai baut. Begitu mid school dia di stemnya itu nggak pakai di poroknya udah nggak pakai drat. Poroknya ya model kayak MTB Mas, masuk dijepit. Jepit. Jepit. Iya. Ya udah, memang lebih kuat. Tapi kalau OS BMX ya enggak, dia pakai drat, dimur, terus udah gitu dibaut. Oke. Ini oskul BMX. Ada yang old school, ada yang mid school. Oke. Nah ini yang mid school yang red line nih. Oh ini yang miskul ya? Ya, itu dijepit kan? Oh jepit. Nah, Ya, kayak kalau yang lele sepeda-sepeda dibaut sekarang kan? ya? Iya. Oke, ya. Itu karakternya itu. Oke, berarti kalau kita memilih BMX, Oke. yang perlu diperhatikan apa nih? Oke, ini dia pro kontra nih. Jadi yang pasti gini, Menurut versinya Om saya Dada ya, aja, iya oke, dong. kalau versi saya, lo BMX nostalgia. Artinya pada saat dulu lo punyanya apa, misalnya lo punyanya dulu BMX-nya misalnya Futura gitu ya. Ya udah, lo ya pertama lo harus punya Futura itu lagi. Esensinya Iya, karena karena itu mau flashback nostalgia. ya? Iya, flashback. Oke. Iya. Jadi apa yang dimiliki dulu, kita cari seperti kita Iya, kayak dulu konfirmasi lagi. ke Iya. zaman dulu. Itu pertama. Terus kedua, kalau misalnya orang-orang, gue nggak ngalamin dulu, tapi gimana ya OS BMX? Oke, kalau buat gue pribadi ya, yang pasti cari BB-nya yang BB gede. BB gede itu bottom bracket, sepeda kan dua macam Mas. Zaman dulu sepeda BB kecil itu kayak sepeda mini. Bottom bracket. Iya bottom bracket. Jadi dulu kan sepeda mini nih anak-anak kecil. Terus yang Taiwan itu banyak ngeluarin sepeda dengan BB kecil. Sepeda Jepang pun ngeluarin BB kecil. Tapi kalau yang sepeda Jepang BB kecil semua cranksetnya segala macamnya bagus. Dia nggak akan oglak. Tapi kalau yang BMX yang pakai model paku terus dipalu gitu, Iya. itu gampang. Slack ya? Iya nggak masalah. Gitu. Saya dulu dibeliin BMX itu. Kenapa saya ngomong gitu? Karena dulu kecil saya dibeliin Mas. Pas balapan nih sama teman, tiba-tiba geledak. Nah, berarti Terus udah gitu. tips-tips itu Terus yang lihat. satunya. Ya gara-gara gini doang. Dulu harga pakunya itu kalau nggak salah 50 perak. Toko sepeda. Pinggir jalan udah tinggal ganti paku. Terus ganti ya paku di palu gitu udah kencang lagi. Nah sejak saat itu ngerengek lah sama bokap. Minta dibeliin BMX yang dibilangnya gear langsung. Jadi langsung. Iya, jadi BB-nya gede. Itu dijual, ganti ya kalau gear langsung dia nggak akan kocak lagi. Jadi pertama kalau buat saya pribadi itu. Oke. Mas, kepuasan apa yang lo dapat? Kepuasan. Kepuasan apa ya lo? Waduh, lo Gua bingung, saat yang misalnya gini nih, maksudnya saat lo bagaimana lo mendapatkan kepuasan berhubungan sama BMX? Saat mendapatkan yang susah, lo menemukan seperti yang lo dulu misalnya gitu. Orang macam-macam nih soalnya nih. Ya. Kalau soal di hobi nih. Benar. Jadi kalau gua sendiri aneh tuh karena gua zaman dulu bacaannya buku begitu ya. Begitu ngelihat ya alhamdulillah ada rezeki bisa beli. Akhirnya ya ngumpulin satu-satu nggak sadar Mas. Sampai ada gini-gini. Jadi ya kalau sekarang sih
Alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Masih ada goalsnya nggak yang belum Yang belum. sampean? Oke, Pasti ada satu. dong. Ada satu namanya Redline RL20. Sampai sekarang masih Iya, itu penasaran kenapa gua nggak beli, tapi kenapa akhirnya gue nyerah gitu ya? Karena sepeda itu nggak masuk ke Indonesia. Teman-teman yang dapat di sini pun semuanya beli dari Amerika. Nah, tapinya nih, pertama gue mainannya udah punya, flick tracknya gue udah punya. Oke. Itu cukup mengobati lah. Ah, Terus akhirnya ada orang nawarin seri Redline itu, tapi yang mid school ya, generasi setelah tahun 90. Ini dia. Oh, Iya, ini. sepeda ini pun jarang. Ini Jarang. termasuk jarang ya? Jarang. Setahu saya sekarang yang full bike seperti ini cuma ada ini. Oke. Iya. Dan ini versi mid school ya. Jadi buat gua udah cukup lah. Mengobati Mid-schoolnya aja. yang nggak Iya. dapat itu. Mahal banget. Oke. Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya. Seberapa supportnya keluarga, Mas? Oh, oke. Hobi kadang-kadang soalnya Ya. suka jadi hal yang serius juga. Serius, betul. ya Iya. benar. Yang pasti gini, dapurnya harus ngebul duluan ya. Oke. Itu pertama. Jadi maksudnya kebutuhan Yang- keluarga, rumah, anak-anak sekolah segala Yang macam utama terpenuhi sudah dulu. terpenuhi dulu. Iya. Terus kalau misalnya lagi nggak dapat job, nggak dapat kerjaan, yang rem dulu lah. Oke. Ya kalau udah dapat kerjaan segala macam, nah baru deh tuh baru senyum tuh. Basicnya adalah keluarga support asalkan. Iyalah, iyalah. Oke, berarti buat sobat hobi kalau mau mengoleksi segala macam asalkan keluarga Iya, aman. iya. Pasti setuju dong. Hobinya akan aman pula. Pasti aman ya. Dan kalau misalnya lagi bener-bener lagi butuh banget, mendesak dan segala macam, ya memang harus rela buat dilepas. Ya, betul, Mas. Ya hanya sebuah barang. Kalau buat saya ya hanya sebuah barang. Ada itu nggak pesan buat sobat hobi yang pengen memulai untuk berkecimpung mau ikutan jadi fansnya Old School BMX? Oh, oke. Sarannya apa dia? Jangan putus asa nyari koleksiannya atau Iya. gimana? Sekarang tuh udah zamannya internet. Sangat mudah mencari literatur. Kita mau bikin BMX model apa, merek apa, tinggal browsing. Apalagi ada aftermarket-nya banyak, lu tinggal beli segala macam banyak, beli online. Memang untuk Old School BMX unik karena di toko sudah tidak dijual, Mas. Karena toko ya siapa sih yang mau jual kan? Udah discontinue Tangannya ya? udah discontinue, ya. Kalau buat aksesoris untuk konsultasi ngobrol-ngobrol, saya bisa bantu sih. Memang banyak sih yang nanya ke saya, Japri, Mas saya kalau ini frame apa? Ini bagus nggak? Ya saya balikin lagi, Mas beli ini buat apa? Buat passionnya Mas, apa buat jual lagi, apa buat koleksi, apa buat segala macam. Iya, jadi diskusi banyak gitu, gratis kok, gratis. Jadi malah kalau menurut saya sekarang sudah zamannya sudah sangat teknologi udah bagus ya. Jadi ya tidak harus pusing-pusing buat pemain baru ya, tidak harus pusing-pusing harus beli BMX brand tertentu. Sudah dipermudah ya? Ya lo berkreasi aja, bikin brand lu sendiri, Customize. custom. Ya buat gua lebih keren. Asal lo itu balik lagi matchingin warnanya keren, segala macam, udah keren. Aduh, jadi pengen nambah lagi nih sepeda BMX di rumah nih. Om, makasih banget nih. Sama-sama. Kolekdol sudah dikasih mampir ke Taraka Garage. Ya. Jadi gue jadi nostalgia ke zaman gue main BMX dulu. Iya. Oke. Pastinya. Asik banget, jadi benar-benar. Ya pasti. Esensinya adalah mengingatkan kita ke beberapa puluh tahun ke belakang. Iya, betul. Betul. Oke, kali ini kita sudah mampir ke Taraka Garage di garasinya Om Daru. Sepertinya kita harus pamit untuk episode kali ini. Oke. Makasih banyak ya sudah dilihatin koleksi-koleksi yang ajaib Old School BMX-nya. Ya, sama-sama. Yang pastinya koleksi-koleksi yang unik-unik yang akan kita bahas di episode-episode ke depan masih dalam program Kolekdol hanya di e-channel. Oke, thank you, e-channel.